Halo semuanya, untuk vlog kali ini saya ingin membahas tentang assassin. Oke, sebelum saya masuk ke dalam vlognya, saya minta dulu subscribe sebagai yang belum. Saya juga minta like, komen, dan tolong sharing ke beberapa teman agar pengetahuan semakin bertambah. Keakuratan cerita-cerita assassin sudah menginspirasi banyak film, bahkan sebuah game bernama Assassin's Creed. Keberadaan mereka sementara ini masih menjadi suatu kegiatan terselubung dan misterius. Sebagian orang percaya bahwa membicarakan aktivitas mereka pada masa lalu itu dianggap tabu, namun informasi yang berhasil diselamatkan sampai hari ini sangat menarik. Mulai dari peran yang harus mereka mainkan di masyarakat kuno pada waktu itu, taktik-taktik yang harus mereka lakukan, penyamaran, mempelajari kode rahasia, hingga senjata rahasia mereka. Assassin ini awalnya disebut Hassassin, Hassisin atau Hassasiyin. Adalah sebuah sekte keagamaan dari kaum muslimin Syiah Ismaili dari garis keturunan Nizari yang berasal dari Persia. Pada abad ke-11, mereka menduduki serangkaian istana, gunung di Suriah, serta Iran. Korban pertama dari assassin ini pada tahun 1092 adalah Nizam al-Mulk, seorang Persia yang bertugas sebagai penasihat politik di pengadilan Seljuk. Kabarnya Nizam ini dibunuh oleh seorang assassin yang menyamar sebagai seorang mistik sufi. Kemampuan pewaris assassin untuk tetap tersembunyi dan tidak terdeteksi juga membuat mereka merupakan kandidat yang sempurna untuk melakukan spionase. Assassin kadang-kadang disewa dengan tujuan untuk memata-matai dan tidak membunuh. Jadi mereka ditugaskan hanya untuk melukai target atau bahkan hanya untuk mengirimkan surat ancaman saja. Jadi tidak semua assassin itu harus membunuh. Kegiatan spionase sendiri adalah sesuatu yang sering ditolak oleh kelompok lain, misalnya oleh para kelompok samurai. Mereka merasa bahwa spionase ada di bawah level mereka. Oleh karena inilah orang lebih menyewa ninja sebagai gantinya. Oke, berikut ini saya akan menjabarkan beberapa fakta tentang assassin yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Berbicara tentang ninja, ternyata beberapa ninja terbaik adalah wanita. Ninja adalah praktisi taktik militer berbasis spionase yang disebut sebagai ninjutsu milik klan shinobi Jepang. Shinobi sendiri adalah gelar yang sebenarnya untuk prajurit ninja. Sering diasumsikan secara keliru bahwa ninja hanya laki-laki saja, terutama dalam konteks sejarah karena prevalensi masyarakat yang didominasi laki-laki, di mana perempuan diatur dengan latar belakang sebagai istri atau bahkan sebagai boneka jika berada di dalam kerajaan. Namun kenyataannya wanita bekerja bersama pria sebagai aset tersembunyi yang kuat di klan shinobi ini. Mereka masuk ke dalam kelompok yang disebut kunoichi. Kunoichi tercatat sebagai penyembah ninjutsu yang kuat di abad ke-17. Ini dapat ditemukan dalam sebuah buku, Bansensukai, tentang sebuah koleksi rahasia pelatihan ninja. Mochizuki Chiyome diyakini telah berhasil menciptakan kunoichi rahasia di Jepang feodal pada abad ke-16. Khas mereka menggunakan tipu muslihat wanita untuk keuntungan mematikan, seperti tipu daya yang cocok bagi musuh pria karena mereka melihat bahwa perempuan tidak lebih dari makhluk lemah, genit, atau hanya istri-istri jahil. Image yang tertanam di kepala pria inilah justru sangat cocok untuk para kunoichi ini. Secara psikologis biasanya pria selalu mencari pria yang mencurigakan. Mereka sangat jarang mencari wanita yang mencurigakan. Perempuan jauh lebih mungkin untuk mempertahankan penyamaran mereka daripada laki-laki.
Karena samurai sendiri juga jarang memperkerjakan laki-laki aneh untuk dijadikan penasehat atau penolong atau bodyguard. Tetapi mereka bahkan tidak curiga atau harus berpikir 2 kali tentang wanita. Jika mereka melihat wanita cantik yang mendatangi mereka, mereka akan langsung mengangkat wanita itu sebagai selir atau wanita simpanannya. Dengan keuntungan inilah, maka kunoichi ini sering menyamar. Mereka biasanya menyamar sebagai penari, performer, pelacur, pelayan, pendeta, Shinto, dan lain-lain, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses ke bagian paling intim di kehidupan samurai. Kunoichi atau assassin wanita ini mereka juga menggunakan beberapa senjata. Senjatanya apa saja? Selain menggunakan seksualitas dan kecantikan mereka untuk mendapatkan akses ke target, mereka juga biasanya menggunakan beberapa senjata seperti misalnya belati, racun, pedang, katana tipis, dan shuriken. Shuriken ini adalah bentuknya seperti bintang-bintang yang bisa dilempar, mirip-mirip film ninja gitu deh. Namun senjata pilihan untuk kunoichi ini pada dasarnya adalah cakar wolverine. Jadi cakar wolverine ini terbuat dari sarung jari dari kulit yang ditutup dengan cakar logam. Lalu kemudian ada nekote, ini adalah senjata andalan berikutnya yang berbentuk cakar kucing. Ninja kunoichi perempuan akan menanamkan jepit rambut kanjashi ke titik mematikan dan memakai paku logam mematikan yang dikenal sebagai cakar kucing ini untuk menyerang korban mereka. Senjata-senjata logam ini memiliki panjang sekitar 2,5 cm sampai 7,6 cm dan cukup tajam untuk merobek daging manusia. Seorang kunoichi yang sadis bahkan mencelupkan cakar tadi itu ke dalam racun untuk memperburuk rasa sakit. Fakta selanjutnya adalah pelatihan untuk ninja bahkan lebih luas jangkauannya. Karena mereka juga harus belajar keterampilan seperti kepramukaan dan dasar-dasar dari berbagai profesi dasar jika mereka harus bekerja dalam perang rahasia untuk mendapatkan akses ke target tanpa melepaskan mereka. Mereka ini memiliki banyak kode rahasia, mengingat sifat sensitif dari pekerjaan ini. Pembunuh tidak bisa saling berbicara satu sama lain tentunya, jadi oleh karena itu mereka membutuhkan sebuah kode. Salah satu kode tersebut yang digunakan oleh ninja untuk menyampaikan pesan rahasia dari satu ninja ke ninja lain, mereka biasanya menggunakan sesuatu yang tidak mencolok sama sekali, seperti misalnya beras. Sistem ini dikenal sebagai goshikimai, yang berarti 5 warna beras. Sesuai namanya, pesan dibiarkan dengan 5 warna beras yang berbeda-beda. Dikatakan ada lebih dari 100 kombinasi berbeda yang harus dihafal ninja. Dan beras ini tidak akan terlihat mencolok jika ditaruh di beberapa persimpangan jalan untuk sebagai kode kepada ninja lain. Biasanya pewarna yang digunakan itu adalah sebuah bonus agar membuat si beras itu tidak menarik bagi burung yang kebetulan misalnya tiba-tiba hinggap di suatu tempat dan memakan yang seharusnya kode itu. Jadi mereka juga mengantisipasi hal tersebut. Fakta selanjutnya, para assassin ini harus melalui pelatihan khusus sebelum mereka memulai misi mereka. Di dalam assassin ada jajaran tingkat pangkat. Fidain adalah pembunuh bayaran dengan tingkat terendah. Fidain ini menjalani pelatihan yang sangat keras dan mereka biasanya menggunakan belati khusus untuk membunuh. Para assassin menggabungkan kekuatan fisik dan keterampilan dengan persenjataan, baik persenjataan modifikasi atau alat pertanian biasa. Pembunuh juga harus cukup pintar untuk bisa menjebak target mereka. Jadi mereka biasanya rata-rata adalah seseorang yang berpendidikan sehingga mereka dapat memahami budaya lain dan berbicara berbagai bahasa. Ini mengingatkan saya kepada beberapa tokoh film seperti James Bond yang dia itu kayaknya tuh segala bisa, udah gitu dia pinter banget bisa ngomong berbagai bahasa, atau Ethan Hunt di film Mission Impossible. Selain dia tangkas, cekatan, dan kayaknya tuh jago segala macem, dia bisa ngerti semua bahasa, terus orangnya smart banget. Jadi tipe-tipe assassin seperti ini yang dijadikan sebagai inspirasi film banyak disukai sama orang. Fakta selanjutnya, para assassin zaman dulu ini mereka mempunyai kantor pusat. Dan kantor pusat ini berada di sebuah kastil yang bernama Alamut.
di zaman modern Iran yang mereka kuasai pada tahun 1100-an. Alamut berarti elang yang memberikan indikasi lokasi kastil. Jadi kastil ini diperebut oleh para assassin ini dan kemudian dibangun. Di sana juga para assassin ini juga mendirikan sebuah perpustakaan yang terkenal dengan buku-buku langka dan instrumen astronomi. Awalnya benteng Alamut ini tidak bisa ditembus oleh siapapun. Serangan terhadap kastil ini yang dipimpin oleh Saladin tahun 1176 Masehi juga mengalami kegagalan. Namun akhirnya kastil ini berhasil ditembus dan dikuasai oleh bangsa Mongol sekitar tahun 1260 Masehi. Dan ketika bangsa Mongol berhasil merebut kekuasaan dari assassin, maka kisah mereka pun berakhir sampai di sini. Sejak saat itu pula organisasi awal ini dihapuskan. Beberapa assassin mendapatkan status legendaris yang tidak dalam artian menyanjung. Bisa saja ia bertindak sendiri dengan bantuan kaki tangan atau bahkan dijebak oleh pemerintah. Seperti contohnya kasus Lee Harvey Oswald yang diduga besar telah membunuh Presiden John F. Kennedy. Banyak orang yang mencibir, namun ternyata banyak juga orang yang simpati karena mereka tidak mempercayai bahwa dia sudah membunuh John F. Kennedy. Orang-orang berpikir bahwa dia sudah dijebak oleh pemerintah. Mampu mengubah propaganda menjadi sebuah keuntungan adalah tipikal kelompok orang yang ahli dalam memanipulasi dan taktik yang sangat cerdas untuk digunakan. Para pembunuh telah memainkan peran penting dalam peperangan dan politik di seluruh dunia dalam ribuan tahun, dan berbagai budaya serta praktik masing-masing kelompok merupakan wawasan yang menarik tentang masyarakat kuno tempat mereka berfungsi. Oke, jadi itu tadi bahasan saya tentang organisasi rahasia assassin. Bagi kalian yang belum subscribe, dulu subscribe-nya. Dan bagi kalian yang suka sama materi ini, saya minta like-nya, serta komen untuk masukan atau kritikan. Dan tolong share juga ya ke beberapa teman, agar pengetahuan semakin bertambah. Oke, segitu dulu vlognya. Tonton terus vlog saya yang lainnya. Dan sampai ketemu lagi. Bye!